Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel PAI Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal PAI bagian keempat untuk kelas 10 SMK sederajat. Akan tetapi soal di sini khusus untuk bab tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Adapun soal PAI yang akan kita bahas sekarang itu bersumber dari salah satu lembar kerja siswa terbitan dari Swadaya Murni. Seperti ini LKS-nya. Jadi bagi yang punya silakan bisa dibuka LKS-nya dan kita sama-sama belajar daripada soal-soal tersebut. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Hal utama dalam kehidupan ini adalah iman dan pendampingnya adalah A. Kekuatan, B. Kesehatan, C. Kekuasaan, D. Amal, E. Ilmu. Karena kita sedang membahas tentang ilmu, pasti jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Dalam bidang ilmu pengetahuan, seorang mukmin memiliki kewajiban A. Menuntut ilmu, B. Menghormati guru, C. Mengoleksi buku, D. Sering ke perpustakaan, E. Bercita-cita menjadi guru. Ingat, ini kewajiban seorang mukmin. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Sedangkan untuk menghormati guru adalah ketika kita proses menuntut ilmu. Berarti jawaban nomor 2 adalah A. Soal nomor 3. Orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju A. Rumah, B. Istana, C. Jalan, D. Sekolah, E. Surga. Mungkin jawabannya sudah pada tahu. Jawabannya adalah E. Surga. Soal nomor 4. Para murid akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila A. Mereka takut kepada guru, B. Menghormati ilmu dan memuliakan guru, C. Mengikuti semua perilaku gurunya, D. Menghargai ilmu, E. Mentaati semua perintah guru. Jadi ilmu kita akan bermanfaat apabila jawaban yang tepat adalah opsi B. Menghormati ilmu dan memuliakan guru. Soal nomor 5. Ilmu itu digunakan orang untuk memudahkan manusia karena jiwanya dikontrol oleh A. Kekuatan jiwa, B. Akal sehat, C. Keimanan kepada Rasulullah, D. Iman kepada Rasul, E. Kekuatan raga. Oke, di sini kita lihat karena jiwanya dikontrol oleh jiwa kita ini dikontrol oleh apa? Jawabannya adalah B. Akal sehat. Soal nomor 6. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk ibadah disebut A. Fikih, B. Hadis, C. Tafsir, D. Mawaris, E. Sirah. Oke, kita cek satu-satu untuk masing-masing opsi. Opsi A, fikih. Nah, ini jawaban yang tepat sebetulnya. Karena masalah ibadah, baik itu tentang jual beli, muamalah, ya, perkawinan, dan lain sebagainya, itu dibahas di fikih. Kemudian yang B, hadis, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sabda Rasulullah. Baik itu ucapan Rasul, perbuatan Rasul, ataupun ketetapan yang pada saat itu Rasulullah lakukan. Kemudian yang C, tafsir. Tafsir ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Baik itu asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang opsi D, mawaris. Mawaris ini adalah ilmu tentang menghitung bagian-bagian daripada harta warisan. Kalau misalkan opsi E, sirah. Sirah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah, ya, perjalanan daripada Nabi dan Rasul. Berarti jawabannya adalah A. Fikih. Soal nomor 7. Hanya menyandarkan diri kepada Allah disebut A. Sombong, B. Ikhlas, C. Riya, D. Angkuh, E. Percaya diri. Dari kelima opsi ini yang jelek itu adalah opsi A, C, dan D. Berarti jawaban nomor 7 adalah B. Soal nomor 8. Ilmu yang mempelajari Al-Quran disebut A. Fikih, B. Hadis, C. Tafsir, D. Mawaris, E. Sirah. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Berarti jawabannya adalah C. Tafsir. Soal nomor 9.
Balasan untuk orang yang menuntut ilmu adalah A. Pahala, B. Neraka, C. Dosa, D. Sengsara, E. Sempit. Dari kelima opsi ini, 4 opsi itu jelek semua ya. Berarti jawabannya adalah A. Pahala, karena tidak mungkin menuntut ilmu mendapatkan neraka, dosa, sengsara, ataupun sempit. Yang jelas akan mendapatkan pahala. Soal nomor 10. Ilmu yang mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad disebut A. Fikih, B. Hadis, C. Tafsir, D. Mawaris, E. Sirah Nabawiyah. Tadi sudah dijelaskan, berarti jawabannya adalah E. Sirah Nabawiyah. Soal nomor 11. Arti jahil adalah A. Pandai, B. Jenius, C. Bodoh, D. Sesat, E. Pintar. Jahil itu artinya adalah bodoh, berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Ilmu yang mempelajari tentang sabda Rasulullah disebut A. Fikih, B. Hadis, C. Tafsir, D. Mawaris, E. Sirah. Jawabannya adalah B. Hadis. Soal nomor 13. Pewaris para nabi adalah A. Ustadz, B. Ulama, C. Murid, D. Thalib, E. Guru. Di sini ada dua opsi yang mendekati ya, yaitu opsi A dan B. Cuma kalau kita lihat dari hadisnya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, tapi tidak menutup kemungkinan ustadz juga merupakan pewaris para nabi. Karena kita harus memilih satu, makna yang mendekati kepada hadis di sini berarti jawabannya adalah B. Ulama. Soal nomor 14. Sumber utama ilmu dalam Islam adalah A. Al-Quran, B. Buku paket, C. Buku karangan, D. Buku cerita, E. Buku gambar. Berarti ini jawabannya adalah A. Soal nomor 15. Semua ilmu berasal dari A. Allah, B. Malaikat, C. Nabi, D. Rasul, E. Setan. Jawabannya adalah A. Allah. Soal nomor 16. Perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang tidak A. Berbau, B. Berasa, C. Berwarna, D. Baik, E. Buruk. Untuk soal ini kita harus mengetahui hadis Rasulullah yang menjelaskan 4 kriteria perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Di mana di sini dijelaskan bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, di mana baunya itu wangi dan rasanya pun enak, lezat. Kemudian yang kedua, kriteria selanjutnya diumpamakan bahwa orang mukmin yang tidak baca Quran itu seperti buah kurma yang tidak berbau tapi rasanya manis. Kemudian selanjutnya orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah raihan, baunya wangi tetapi rasanya pahit. Kemudian perumpamaan terakhir, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hanzalah yang tidak berbau dan rasanya pun pahit. Di sini adalah orang beriman yang tidak baca Quran. Tadi seperti apa? Seperti buah kurma yang tidak berbau tapi rasanya manis. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti labu yang A. Berbau, B. Tidak berbau, C. Berwarna, D. Tidak berwarna, E. Harum. Mungkin labu ini seperti buah hanzalah ya. Berarti jawabannya adalah B. Tidak berbau, akan tetapi rasanya pahit. Soal nomor 18. Perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran seperti sekuntum bunga yang baunya A. Busuk, B. Wangi, C. Indah, D. Segar, E. Sejuk. Oke, kita lihat tadi kita sudah membahas bahwa 4 perumpamaan ya antara orang mukmin dan orang munafik. Cuma yang jadi masalah adalah kalau misalkan di dalam hadisnya itu disebutkan buahnya raihan bagi orang munafik yang baca Quran. Sedangkan di dalam soal ini seperti sekuntum bunga. Kalau kita samakan ya teksnya, kalau di dalam hadis seperti buah raihan yang wangi tapi pahit. Nah, di sini juga ada jawabannya. Ya, yaitu opsi B, wangi. Kemungkinan ini merujuk ke situ mungkin.
kita jawab, berarti jawabannya adalah B. Wangi. Kemudian soal nomor 19, ilmu yang mempelajari angka disebut A. Matematika, B. Bahasa, C. Syiro, D. Mantik, E. Logika. Sudah pada tahu, berarti jawabannya ini adalah A. Matematika. Soal terakhir, soal nomor 20, ilmu yang mempelajari garis keturunan dinamakan ilmu A. Nasab, B. Mantik, C. Logika, D. Budaya, E. Bahasa. Jawabannya adalah A. Nasab. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita terhadap agama Islam. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian tekan tombol like jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.